Anda kembali bersama kami, saudara, di Kompas Sosial. Masih bersama saya, Gufran Lamataha. Di balik arus mudik dan balik lebaran menyisakan cerita perantau yang pulang ke kampung halaman. Di balik itu juga terdapat cerita pengangkut barang atau porter yang berjuang mengais rezeki untuk keluarga. Peran kuli angkut juga berperan penting, khususnya memperlancar distribusi barang penumpang. Menggunakan tenaga kasar, mereka turut memutar roda perekonomian. Parido, seorang porter di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bilang pendapatannya meningkat di tengah arus mudik lebaran. Jika di hari biasa dirinya hanya bisa mendapatkan penghasilan Rp300.000 per hari, kini meningkat Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per hari. Ini hasil dari nanti anunya Pak, upahnya untuk dikumpulkan selama Ramadan ini Pak, untuk apa Pak upahnya Pak? Persiapan cucu-cucu semua, karena ada mau dibelikan sandal, baju baru. Oh, untuk cucu persiapan? Ya, karena lebih ditambahkan cucu daripada yang anak toh. Oh iya, kerja di bulan Ramadan mengangkut bawa penumpang Pak, berat Pak? Ya, kadang berat, kadang ringan, sesuai dengan ketenagaan kita toh. Nah Pak, ini per satu kali angkut barang ini berapa Pak upahnya Pak? Ya, kadang banyak, kadang sedikit, kadang namanya tuh akan di sini kan sistem langganan. Langganan ya? Oh, sudah punya langganan. Di momen arus mudik dan balik lebaran menjadi tempat mendulang rezeki bagi buruh angkut barang penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Penghasilan yang diperoleh pun meningkat dari mengangkat barang bawaan penumpang yang akan turun atau naik dari kapal. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Kita ke sorotan lainnya. Seorang anggota Polresta Sorong Kota memanfaatkan pekarangan rumah untuk usaha budidaya ikan lele. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan. Aibda Deni Elwaromi, anggota Polsek Sorong Timur di Polresta Sorong Kota, yang sehari-hari bertugas sebagai Babin Kamtibnas Kelurahan Klasaman ini, sudah mulai menekuni usaha budidaya ikan lele sejak November 2022, yang awalnya hanya coba-coba, kini usahanya sudah semakin maju. Berbekal pemahaman secara otodidak, Aibda Deni Elwaromi Babin Kamtibnas Klasaman ini sudah memiliki 14 kolam dengan jumlah ikan lele yang dihasilkan mencapai ribuan. Budidaya lele yang dilakukan Aibda Deni Waromi ini sebagai upaya untuk menjaga program ketahanan pangan Nawacita Nasional yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk masyarakat. Budidaya mulai dari bibit, pembesaran, sampai pengembangan dan dilanjutkan dengan penjualan. Di samping itu saya punya tugas sebagai Babin Kamtibnas. Jadi di saat saya bertugas sebagai Babin Kamtibnas, adik-adik ini saya sudah ajari. Jadi mereka saya bentuk sebagai kelompok. Setelah itu di saat saya bertugas mereka yang urus. Saya pikir kalau untuk mendukung pangan sangat karena kita lihat Kota Sorong sendiri kan untuk konsumsi ikan ini sangat cukup lumayan. Saat ini kendala yang dihadapi Aibda Deni Waromi terkait penjualan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk teruskan mengembangkan usaha budidaya ikan lele. Dan kini masyarakat langsung ke rumahnya untuk membeli ikan lele. Meskipun mengembangkan usaha dengan peralatan seadanya, namun Aibda Deni Waromi tetap optimis dan berharap adanya sentuhan pemerintah daerah dengan membantu menyiapkan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengembangan budidaya lele dengan pemuda Papua lainnya. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Informasi selanjutnya kami akan hadirkan kembali berita pilihan utama kami pagi ini. Seorang warga menggugat PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Makassar setelah kartu perdana yang dibeli seharga Rp10.670.000 telah digunakan oleh orang lain sejak 2 tahun lalu.
Sucianto membeli kartu perdana di PT Finet Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom pada 2024. Saat diaktifkan, nomor dibeli dengan nilai Rp10.670.000, ternyata telah dipakai oleh orang lain. Sucianto melaporkan kejadian ini ke Grapari Petarani Makassar dan menyatakan nomor tersebut telah aktif sejak 2023. Mirisnya, nomor yang terdaftar tidak terdapat data ataupun NIK si pengguna. Merasa dirugikan, Sucianto melaporkannya ke Pengadilan Negeri Makassar. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menurunkan unit satwa atau K9 untuk membantu pengamanan di objek vital strategis selama momen mudik dan balik Lebaran 2025. Patroli dengan anjing K9 dilakukan Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan. Anjing K9 yang dilibatkan dalam mempunyai kemampuan untuk mengendus bahan peledak maupun narkotika. Sejumlah area seperti terminal, pemberangkatan maupun kedatangan menjadi sasaran sterilisasi. Tak hanya di bandara, patroli serupa juga dilakukan di pelabuhan, terminal hingga pusat perbelanjaan. Patroli dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat mengganggu keamanan selama arus mudik dan balik. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap